Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jagoan Rami NRP 5214180 akan kembali melanjutkan mengenai penjelasan 10 knowledge area. Di sini saya sudah sampai ke knowledge area yang keenam, yaitu project risk management. Oke, langsung saja kita masuk ke definisinya. Oke, di sini definisi dari project risk management adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dari proyek sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa negatif yang bisa merugikan proyek itu. Nah, di sini juga prosesnya meliputi proses-proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, di sini main prosesnya ada 6. Yang pertama adalah planning risk management, lalu identify risk process. Yang ketiga adalah qualitative risk analysis, quantitative risk analysis. Yang kelima ada risk response planning, dan yang terakhir ada control risk. Oke, langsung kita masuk ke proses yang pertama, yaitu planning risk management. Di mana planning risk management ini adalah sebuah proses untuk menetapkan keputusan dalam melakukan pendekatan terhadap manajemen risiko dan bagaimana melaksanakannya dalam proyek. Nah, informasi-informasi yang terdapat dalam planning risk management adalah yang pertama inputnya, yaitu berasal dari project management plan dan project charter. Lalu juga ada stakeholder register, di mana stakeholder register ini nanti akan dibahas di knowledge area project stakeholder management. Lalu ada enterprise environmental factor dan organizational process asset. Nah, untuk teknik yang dilakukan dalam planning risk management ini ada 4. Yang pertama adalah analytical technique, lalu expert judgment, dan meeting. Lalu untuk output utamanya di sini adalah berupa dokumen risk management plan, di mana di sini saya sudah mencantumkan contoh template-nya dari risk management plan. Di sini kita bisa lihat informasi risk management plan template. Isinya adalah dokumen version history, di mana tanggal-tanggal kapan kita mengupdate dokumen tersebut, dan juga ada dokumen purpose-nya, yaitu tujuan dari dibuatnya dokumen tersebut. Oke, langsung masuk ke proses kedua, di mana proses kedua ini adalah mengidentifikasi proses risikonya. Nah, di sini definisinya adalah mengidentifikasi potensi risiko, lalu membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Nah, informasinya yang terdapat pada identify risk process adalah mulai dari inputnya. Di sini ada banyak inputnya. Ada risk management plan, lalu cost management plan, schedule management plan, quality management plan, dan lain-lain, di mana hampir di sini inputnya hampir melibatkan beberapa knowledge area. Lalu teknik yang bisa digunakan adalah yang pertama documentation review, lalu information gathering technique, checklist analysis, dan lain-lain. Untuk output utamanya di sini adalah berupa risk register, di mana risk register di sini berisi mengenai tipe resikonya, lalu juga ada deskripsi resikonya, dan probabilitas juga impact yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut. Misalnya di sini impact-nya ada tiga lagi, yaitu cost, time, dan lain-lain. Di mana impact-nya ini bisa dikategorikan menjadi sangat tinggi, medium, dan rendah. Untuk probability-nya juga akan seperti itu, di mana impact dan probabilitas ini nantinya akan diatur pada risk management matrix. Oke. Kita lanjut masuk ke proses yang ketiga, di mana proses yang ketiga ini adalah qualitative risk analysis. Nah, di sini yang dilakukan adalah menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Lalu juga memperkirakan dan menganalisa kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan dari risiko yang dapat terjadi tersebut. Nah, informasinya dalam qualitative risk analysis ini adalah yang pertama inputnya ada risk management plan,
scope baseline, risk register, proses environmental factor, dan organisasional proses aset. Untuk tools and tekniknya di sini ada kita bisa menggunakan risk probability and impact assessment, probability and impact matrix, risk data, quality assessment, risk categorization, risk urgency assessment, dan expert judgment. Untuk outputnya sendiri di sini berupa dokumen dari project itu akan terbaharui. Oke, langsung di sini juga ada plus keempat yaitu quantitative risk analysis. Nah, kalau quantitative risk analysis ini dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif, yaitu proses sebelumnya, di mana dalam proses ini menggunakan simulasi Monte Carlo dan poin keputusan untuk penyelesaiannya. Di sini juga membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Informasi yang ada dalam quantitative risk analysis ini diantaranya inputnya yang berbeda adalah di sini inputnya berupa risk register yang telah kita buat pada proses kedua, yang lainnya kurang lebih sama. Lalu tekniknya kita bisa menggunakan data gathering and representation teknik, terus juga ada quantitative risk analysis and modeling teknik, dan expert judgment. Untuk outputnya juga sama, yaitu project dokumen akan terupdate. Oke, kita masuk ke proses kelima, yaitu risk response planning. Nah, proses ini mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Di sini juga menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak atau risiko yang akan terjadi. Oke, informasi dalam risk response planning yang pertama adalah inputnya itu di sini inputnya hanya berupa risk management plan dan risk register. Lalu teknik yang digunakan adalah strategies for negative risk outbreak, atau bisa juga menggunakan strategies for positive risk or opportunities dan lain-lain. Nah, di sini outputnya berupa project management plan itu akan terupdate dan juga project dokumennya juga akan terbaharui. Oke, yang terakhir di sini prosesnya adalah control list, yaitu memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, dan juga mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Di sini input dan tekniknya seperti itu, dan outputnya bisa berupa yang utama adalah work performance information. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kurang lebihnya untuk risk management seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini baru